Selamat pagi, Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning pada matkul karakter building kewarganegaraan dengan judul Pentingnya Menjaga Hygiene, Sanitasi Dasar, dan Sarana Air Bersih dengan Kejadian Diare pada Balita. Terkait dengan SDG nomor 6, air bersih dan sanitasi layak. Untuk selanjutnya, profil singkat dari saya Muhammad Abdul Fitra dengan NIM 27025097944 dari Prodi Business Management asal dari Blora, Jawa Tengah. Oke, kita mulai presentasinya. Untuk latar belakang proyek kali ini, kesehatan balita sangat dipengaruhi oleh kualitas sanitasi, praktik kebersihan, dan akses air bersih, di mana diare menjadi indikator penting ketiga aspek tersebut. Sekaligus satu penyebab utama kematian balita secara global dengan sekitar 525.000 kematian tiap tahun. Di Indonesia sendiri, diare masih tinggi berdasarkan Riskesdas 2018, dipicu oleh pencemaran lingkungan seperti sungai yang terkontaminasi limbah domestik dan kualitas air yang buruk. Kondisi ini menuntut kolaborasi antara tenaga medis, komunitas peduli lingkungan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat dan menekan angka kejadian diare. Untuk rumusan masalah pada proyek kali ini berdasarkan fenomena tersebut, proyek ini merumuskan fokus pertanyaan yang dapat disimpulkan yaitu pertama, bagaimana pengaruh hygiene, sanitasi dasar, sarana air terhadap kejadian diare pada balita. Selanjutnya, peran dan hubungan komunitas sahabat Ciliwung dan tenaga medis dalam menangani kebersihan sungai dan air untuk mencegah kejadian diare pada masyarakat. Untuk rumusan masalah selanjutnya, kendala dan kontribusi yang dihadapi oleh komunitas sahabat Ciliwung dan tenaga medis dalam menggerakkan masyarakat. Hasil temuan di lapangan. Mayoritas kasus diare pada balita berkaitan dengan sanitasi lingkungan dan kebersihan pribadi yang buruk. Ditambah rendahnya pemahaman orang tua tentang cuci tangan pakai sabun, penyimpanan air minum yang aman, dan pengelolaan makanan higienis serta penggunaan sumber air yang tampak jernih namun beresiko terkontaminasi patogen seperti bakteri E. coli. Untuk selanjutnya, tantangan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai, ditambah rendahnya kesadaran akan dampak pencemaran, keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah, dan pembuangan limbah cair oleh industri kecil tanpa pengolahan. Selanjutnya, terdapat kesenjangan antara pengetahuan medis dan praktik masyarakat akibat keterbatasan fasilitas, sehingga upaya komunitas tidak optimal tanpa dukungan infrastruktur memadai dan perubahan perilaku individu. Untuk solusi pada proyek kali ini, program edukasi kolaboratif Sehati, Sehat dari Rumah, dan Sungai Kita. Medis memberikan penyuluhan tentang pencegahan diare, CTPS, lintas diare, dan gizi. Sahabat Ciliwung menjadi fasilitator untuk mendemonstrasikan cara membuat lubang biopori sederhana atau mengelola sampah organik menjadi kompos. Untuk solusi selanjutnya, pembuatan pojok air bersih komunal menyarankan warga untuk membuat satu titik fasilitas air bersih, misalnya dari PDAM atau sumur bor dalam yang teruji, yang dapat diakses bersama tentunya, dengan dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan. Kampanye digital jaga sungai, jaga generasi. Baik melalui konten visual sederhana, melalui video di media sosial, berdasarkan hasil wawancara untuk disebarluaskan melalui media sosial kita. Refleksi pribadi pada proyek kali ini memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya dokumentasi yang akurat, kepemimpinan, komunikasi, observasi lapangan, dan analisis data sebagai bagian dari upaya memahami dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat terkait sanitasi dan lingkungan. Pengalaman langsung melalui wawancara, observasi, dan interaksi dengan masyarakat menunjukkan bahwa pencemaran air dan rendahnya perilaku hidup bersih merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi faktor kebiasaan, ekonomi, infrastruktur,
seluruh proses menegaskan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, gotong royong, partisipasi publik, serta kolaborasi lintas bidang sebagai kunci untuk menciptakan solusi yang relevan, membumi, dan berkelanjutan untuk lingkungan kita. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.